percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Shalom sahabat Katoliku keren, selamat datang di negara Israel, negara asal tempat kelahiran Yesus. Seperti apa sih kehidupan umat Katolik di Israel dan bagaimana wilayah pastoral dan pelayanan mereka? Mari kita ulas dalam video kali ini, Jelajah Umat Katolik Israel. Satu, sejarah. Kekristenan di Israel, khususnya Katolik, sudah berakar kuat sejak lama. Ketika Yesus naik ke surga, para rasul mulai mewartakan iman Katolik keluar Israel hingga terbentuk 5 keuskupan Katolik awal, yaitu Yerusalem Israel yang dipimpin oleh Petrus dan Yakobus, Roma Italia yang dipimpin oleh Petrus, Antioquia Turki yang dipimpin oleh Petrus, Konstantinopel Turki yang dipimpin oleh Andreas, dan Alexandria Mesir yang dipimpin oleh Markus. Pasukan Muslim pada abad ke-7 menguasai Yerusalem, bahkan sampai ke bagian Afrika Utara dan Eropa Selatan termasuk Spanyol. Gereja Katolik akhirnya memindahkan pusatnya dari Keuskupan Yerusalem ke Keuskupan Roma akibat situasi Yerusalem berada dalam keadaan kacau dan telah ditaklukkan banyak kali baik oleh pasukan Muslim, suku-suku barbar Jerman, dan Kaisar Roma Agung Charles V. Bisa dibayangkan bagaimana karya gereja dapat berjalan dengan baik jika pemimpin gereja, yaitu Paus, berada di Yerusalem di bawah kekuasaan Islam kala itu. Umat Katolik percaya Allah tahu persis apa yang Dia lakukan saat Dia memindahkan tahta gereja ke Roma jauh dari Timur Tengah selama generasi pertama sesudah Kristus. Seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul, pasal 23 ayat 11. Kuatkanlah hatimu sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Sampai saat ini, Roma menjadi pusat gereja Katolik di dunia. Hingga tahun 1929, wilayah gereja di dalam kota Roma ini resmi menjadi negara yang merdeka dengan nama Vatikan. Namun, ketika pusat dipindahkan ke Roma, 4 keuskupan lain tidak menerimanya. Sehingga tahun 1054 terjadi skisma, yaitu Keuskupan Antioquia, Konstantinopel, Yerusalem, dan Alexandria memisahkan diri dari persatuan dengan Roma karena perbedaan budaya, di mana mereka menggunakan ritus Yunani dan perbedaan pandangan politik. Mereka kemudian disebut Ortodoks Timur. Tahun 1095 saat itu, Paus Urbanus II di Keuskupan Roma memanggil pasukan perang salib untuk merebut kembali tanah suci Yerusalem dari pasukan Muslim dalam perang salib pertama, namun gagal akibat kekuatan gereja yang telah terbagi, yaitu Katolik dan Ortodoks. Pasukan Muslim di bawah Ottoman memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke Konstantinopel yang kini menjadi Turki. Namun, pasukan Muslim gagal menguasai Eropa akibat kalah dalam pertempuran melawan pasukan Laskar Kristus di pertempuran Lepanto Yunani. Spanyol akhirnya dapat kembali direbut oleh gereja Katolik, namun sayangnya, tanah suci Yerusalem gagal direbut kembali oleh gereja karena telah dikuasai oleh pasukan Muslim. Tahun 1295, Keuskupan Patriarkal Yerusalem diturunkan statusnya menjadi Keuskupan Titular Patriarkal, akibat semakin berkurangnya umat Katolik karena tertindas oleh pasukan Muslim Arab yang datang menguasai dan mengambil alih tanah suci Yerusalem. Tahun 1570, Keuskupan Titular Patriarkal kehilangan teritorinya akibat semakin berkurangnya umat Katolik di Israel karena penindasan. Tahun 1847, Keuskupan Yerusalem kembali berdiri seiring tumbuh dan berkembang kembali umat Katolik di Israel. Hingga tahun 1948, pasukan Yahudi berhasil menaklukkan pasukan Muslim di Israel, membuat banyak umat Muslim mengungsi dan keluar dari Israel seperti ke negara Palestina dan negara Timur Tengah lainnya. Hal ini sekaligus menjadi tanda kemerdekaan negara Israel. 2. Wilayah pastoral.
Gereja Katolik di negara Israel terdiri atas 4 ritus. Sebelumnya terdiri atas 5 ritus, namun ritus Kaldea tidak ada lagi. Wilayah pastoral dari Gereja Katolik dengan rincian sebagai berikut. Ritus Roma terdiri atas 1 keuskupan patriarkal yang mencakup 4 negara sekaligus, yaitu Israel, Palestina, Yordania, dan Siprus, dengan jumlah paroki mencapai 67. Kemudian Ritus Armenia, 1 patriarkal eksarkat, yang terdiri atas 2 paroki yang mencakup Israel, Palestina, dan Yordania. Kemudian Ritus Bizantin Yunani Melkit terdiri atas 1 keuskupan agung dan 1 teritori dependen yang terdiri atas 37 paroki yang tersebar di Israel dan Palestina. Wilayah pastoral khusus Ritus Antioquia, khususnya Maronit, terdiri atas 1 keuskupan agung dengan 1 patriarkal eksarkat yang memiliki 11 paroki yang tersebar di Israel dan Palestina. Ritus Antioquia Suria terdiri atas 1 patriarkal eksarkat yang terdiri atas 3 paroki yang tersebar di Israel, Palestina, dan Yordania. 3. Petugas pastoral. Petugas pastoral di negara Israel terdiri atas Ritus Roma, yaitu 480 pastor, 9 diakon, 572 frater, dan 1032 suster. Data statistik tahun 2017. Dan semua petugas pastoral di Ritus Roma ini tidak hanya melayani umat Katolik di Israel, tapi juga umat Katolik di 3 negara lain, yaitu Palestina, Yordania, dan Siprus. Yang terakhir yaitu khusus petugas pastoral Ritus Timur yang terdiri atas 4 ritus, yaitu 20 pastor, 8 diakon, 8 frater, dan 23 suster yang melayani umat Katolik Timur di negara Israel dan juga umat Katolik Timur di negara Palestina dan negara Yordania. 4. Kondisi umat. Kekristenan di Israel mencakup 2% dari penduduk, dengan rincian 70% dari umat Kristiani Israel merupakan umat Katolik dan 30% sisanya merupakan Ortodoks Timur, sedangkan ada juga beberapa komunitas kecil, Anglikan dan Protestan. Mayoritas umat Katolik di Israel menggunakan ritus Bizantin, khususnya subritus Yunani Melkit yang mencakup 60% dari kekristenan dan ritus Roma 10%. Adapun rincian umat Katolik di Israel terdiri atas 4 ritus, yaitu yang pertama Ritus Roma, dengan jumlah umat Katolik mencapai 313.000 umat Katolik yang mencakup Israel, Palestina, Siprus, dan Yordania dalam 1 keuskupan. Namun, khusus umat Katolik Israel terdiri atas 32.200 umat. Kemudian, untuk Ritus Armenia terdiri atas 500 umat yang tidak hanya tersebar di Israel, tapi juga di Palestina dan Yordania. Kemudian untuk Ritus Bizantin, khususnya Melkit, terdiri atas 73.783 umat Israel yang tersebar juga di negara Palestina. Dan khusus untuk negara Israel, umat Katolik Ritus Bizantin Melkit ini terdiri atas 64.400 umat. Kemudian Ritus Antioquia terdiri atas 2 subritus, yaitu Maronit dan Suria. Untuk Maronit sendiri, 11.270 umat Katolik di Israel. Kemudian, untuk umat Katolik Ritus Antioquia, khususnya Suria, mereka terdiri atas 5.261 umat yang tidak hanya tersebar di Israel, tapi juga di Palestina dan Yordania. Sehingga total umat Katolik dari seluruh ritus yaitu sekitar 112.000 umat Katolik di Israel yang mencakup 1,3% dari penduduk. 85% umat Katolik di Israel memakai bahasa Arab. Sebagian besar umat Katolik di Israel berasal dari mantan penganut agama Yahudi dan pekerja asal Filipina. 5. Gereja. Di Israel ada beberapa gereja Katolik yang terkenal, seperti berikut ini. Yang pertama ada Gereja Katolik Paroki Basilika Pemberitaan Kabar Sukacita Nazaret. Yang kedua, Gereja Katolik Paroki Basilika Transfigurasi Gunung Tabor. Yang ketiga, Gereja Katolik Paroki Basilika Tertidurnya atau Kematian Perawan Maria Yerusalem, yang juga masuk menjadi situs warisan dunia UNESCO. Dan yang terakhir, Gereja Katolik Paroki Basilika Biara Karmelit Haifa. Nah, sedangkan untuk Gereja Paroki Basilika Makam Kudus, yang juga dipercaya sebagai tempat Yesus disalibkan dan dimakamkan, itu terletak di Yerusalem,
tapi masuk dalam wilayah negara Palestina atau Yerusalem Timur. Ya, sahabat Katoliku keren, itulah dia gambaran kehidupan umat Katolik di Israel. Semoga kiranya iman umat Katolik di Israel terus bertumbuh agar menjadi pewarta sukacita dan juga garam dan terang bagi negara Israel. Sekian dan terima kasih.